Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati kita Ustaz Ahmad Suyuti Abdul Rahim, penasihat hidayah dari Pak RT dan juga seluruh sama sekalian, juga ada juga dari jauh dari Kelurahan Cimori, Aceh, dan yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan sebagai syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat kembali dalam kajian kitab Surah Taufik, dan pada malam hari ini insyaallah temanya masih melanjutkan pada pertemuan kemarin tentang keutamaan kembalian di bulan Zulhijjah. Salam dan salam semoga kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga sahabatnya, dan kita semua yang memohon syafaatnya dari kiamat nanti. Baik, jemaah sekalian, mari sama-sama kita buka dengan membaca Al-Quran Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni al-kitab wal hikmata wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil Qur'anil azim wa nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Al-udhiyatu maknaha wal aslu fi masyru'iyatiha. Al-udhiyatu hiya ma yuzbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'zi taqarruban ila Allah ta'ala yaumal 'idi. Wal aslu fi masyru'iyatiha qauluhu azza wa jalla fasalli li rabbika wanhar. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami Ulia Al-Mashkiri, Komplek Perumahan Betawi Permai, dan sama-sama kita hormati para asatidzah, para guru, wabil khusus guru kita Al-Akhin Al-Karam, Bapak Ustadz Jamil Ali, Bapak Ustadz Suryana, para sesepuh, para orang tua, bil khusus orang tua kita, sesepuh kita Bapak Puji, hadirin jamaah Masjid Jami Ulia Al-Mashkiri. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid Jami Ulia Al-Mashkiri dalam rangka sama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadat salat maghrib yang kita kerjakan dengan berjamaah dan kita lanjutkan dengan ta'lim sebagai kewajiban kita juga sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rizki kita, Allah hindarkan kita dan keluarga kita daripada segala bala dan musibah yang sudah pada meninggal dunia, daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Ala hadhihi niyat wa ala kulli tintan salihah wa li ijabat maqsudin jalibatan likulli khair dafiatan an kulli syarr lana wa li ahlina qarabatina wa li jamil muslimin ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita perhatikan pada pelajaran yang sama-sama akan kita pelajari malam ini. Malam ini kita akan membahas tentang al-udhiyah, yaitu kurban. Udhiyah itu, kurban itu dinamakan udhiyah asal kata abdahu, artinya waktu pagi, karena kurban itu disembelihnya di waktu duha setelah kaum muslimin menunaikan sholat Idul Adha itu. Maknaha wal aslu fi masyru'iyatiha. Yang pertama yang akan kita bahas tentang masalah udhiyah atau korban ini adalah makna udhiyah itu sendiri. Makna udhiyah wal aslu fi masyru'iyatiha, dan dalil tentang disyariatkannya korban. Pertama yang kita pelajari adalah tentang definisi udhiyah, korban. Al-udhiyatu hiya ma yuzbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'zi taqarruban ila Allah ta'ala yaumal idi. Udhiyah itu adalah binatang yang disembelih daripada binatang ternak seperti onta, sapi, kambing, baik kambing itu meliputi kambing domba ataupun kambing biasa.
kita menyembelih binatang ternak tersebut taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka niatannya tidak lain semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaumal idzi, pada hari raya Idul Adha, wa ayyamit tasyriki, dan pada hari-hari tasyrik. Yang pertama, bahwasanya yang namanya kurban itu adalah binatang yang disembelih daripada binatang ternak. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qur'an, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Walikulli ummatin ja'alna mansakan, dan bagi setiap umat ja'alna mansakan, kami telah jadikan syariat penyembelihan kurban. Kenapa Allah Ta'ala jadikan pada setiap umat ini syariat penyembelihan kurban? Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka, min bahimatil an'am, berupa binatang ternak. Tuh. Jadi kita nggak bisa tuh korban pakai ayam semuanya, korban pakai bebek, nggak bisa. Yang namanya korban pakai binatang ternak, begitu. Dalam ayat lain juga Allah Ta'ala berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan onta serta binatang ternak yang lainnya itu ja'alnaha lakum min sya'airillah, kami telah menjadikan bagi kamu sekalian min sya'airillah, termasuk di antara syiar-syiar agama Allah. Jadi onta dan binatang ternak itu dijadikan oleh Allah Ta'ala bagi kita ini min sya'airillah, termasuk di antara syiar-syiar agama Allah. Apa itu syiar? Syiar itu adalah alamatu dinihi, apa yang menjadi tanda pelaksanaan agama. Allah jadikan pada onta dan binatang ternak itu termasuk di antara syiar agama Allah, karena pada binatang-binatang tersebut ini ada pelaksanaan agama, yaitu pada hari raya kurban nanti. Apa itu pelaksanaan agama lewat binatang ternak? Yaitu kurban. Makanya dijadikan syiar agama Allah tuh. Kenapa? Karena pada binatang ternak tersebut ada pelaksanaan agama, yaitu pada hari raya kurban nanti dan sampai akhir hari tasyrik, yaitu menyembelih hewan kurban. Itu syiar. Juga seperti haji, itu termasuk di antara syiar agama Allah. Seperti Allah Ta'ala berfirman tentang Safa dan Marwah. Allah berfirman, inna Safa wal marwata min sya'airillah. Inna Safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu min sya'airillah, termasuk di antara syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Safa dan Marwah ini termasuk di antara syiar agama Allah? Karena pada Safa dan Marwah ada pelaksanaan agama Allah di situ. Apa itu? Yaitu sa'i. Sa'i itu termasuk salah satu di antara rukun haji. Ihram, tawaf, sa'i. Kemudian ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. 6 tuh. Makanya menjadi syiar, termasuk syiar agama Allah. Berarti besok di bulan Dzulhijjah ini ada dua syiar yang agung yang dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Ya, ada dua syiar yang agung, dua syiar yang besar yang dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Satu haji, yang kedua kurban. Tuh, bagi kita yang tidak berhaji, kita bisa menghidupkan syiar di bulan Dzulhijjah tersebut nanti, yaitu dengan cara berkurban. Itu definisi kurban. Yang kedua, qayyidnya kurban itu dilaksanakan yaumal aidi, pada hari raya dan pada hari-hari tasyrik. Kalau binatang yang disembelih tersebut adalah binatang ternak, tapi disembelihnya bukan di hari raya, kurban bukan. Kayak hari ini kita nyembelih sapi, hari ini kita nyembelih kerbau seumpamanya, atau nyembelih kambing, korban bukan korban, karena bukan pada hari raya
Adha, yang namanya hari raya itu binatang ternak tersebut disembelih di hari raya Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik juga waktu penyembelihan kurban. Kata Rasulullah, kullu ayyamit tasyriki dzabhun. Seluruh hari tasyrik itu adalah dzabhun, waktu penyembelihan kurban. Jadi kalau seandainya besok pas tanggal 10 Dzulhijjahnya, di hari rayanya kita belum ada rizki, belum bisa korban, lalu di tanggal 11 atau tanggal 12, bahkan di tanggal 13-nya kita baru ada rizki untuk bisa membeli hewan korban, kerjakan, laksanakan kurban tuh. Walaupun di tanggal 13 Dzulhijjah, di akhir hari tasyrik. Karena kata Rasulullah, kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Seluruh hari tasyrik itu adalah waktu penyembelihan. Nah, sekarang dalil disyariatkannya kurban. Dalil disyariatkannya korban semua kita sudah hafal ayatnya, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat, wanhar, dan fasholli li rabbika, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar ay wanharid udhiyata, dan sembelilah hewan kurban. Nah, yang dimaksud dengan bin nahri di sini itu menurut pendapat yang paling sahih adalah nahrud duhaya, menyembelih hewan kurban. Ini berdasarkan ayat Qur'annya itu. Sekarang dalil dari hadisnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam duha bi kabsyaini amlahaini aqranaini. Bahwasanya Rasulullah SAW duha bi kabsyaini amlahaini aqranaini. Rasulullah menyembelih 2 kambing kibas, berkorban dengan 2 kambing kibas amlahaini, yang putih keduanya, aqranaini, yang bertanduk keduanya. Sunnahnya tuh binatang yang kita jadikan korban tuh, Rasulullah SAW berkorban dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu duha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam duha bi kabsyaini amlahaini aqranaini. Bahwasanya Rasulullah SAW berkorban dengan 2 kambing kibas. 2 kambing kibas itu 2 kambing apa ya, kalau kita domba ya, 2 kambing domba. Amlahaini, apa itu amlahaini? Yaitu makana abdul launi, yaitu binatang yang putih warnanya, atau enggak putih seluruhnya tapi warna putih itu yang mendominasi gitu. Akrona ini yang keduanya bertanduk. Selanjutnya hukum udhiyah, hukum kurban. Dalilnya kan sudah jelas tuh. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Itu kan amar, perintah. Nah, apakah perintah tersebut ini perintah untuk menunjukkan wajib ataukah perintah sunnah, kan gitu ya? Karena baik wajib maupun sunnah sama-sama perintah gitu. Cuman perintahnya wajib ataukah sunnah. Nah, kata para ulama, hukum kurban ini adalah sunnatun muakkadatun alal kifayah. Sunnah muakkadah alal kifayah. Sunnahnya sunnah muakkadah kifayah itu. Jadi bukan hanya wajib doang yang ada fardu kifayah. Sunnah juga ada sunnah kifayah. Yang apabila sudah dilakukan oleh salah seorang dari anggota keluarga, maka terpenuhilah tuntutan kesunahan tersebut bagi anggota keluarga itu. Mana dalilnya? Yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Rasulullah SAW bersabda, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum falau fa'alaha wahidun min ahlil baiti kafat anhum wa in sunnat likullin minhum. Kata Rasulullah, kutiba alayyan nahru, telah diwajibkan atasku berkurban. Ini hukum wajib berkorban ini khususiyah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti hukum tahajud. Tahajud itu khususiyah wajib bagi Rasulullah SAW.
sunnah bagi kita umatnya. Jadi ada beberapa kekhususan bagi Rasulullah. Tahajud itu hukumnya wajib bagi Rasulullah sebagai tambahan kewajiban. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, sebagai tambahan kewajiban bagi Rasulullah. Tapi bagi kita tahajud itu hukumnya apa? Sunnah. Yang kedua, kurban. Kurban itu wajib bagi Rasulullah, khusus nih bagi Rasulullah. Kurban itu wajib dan sunnah bagi kita. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, kutiba alayyan nahru wa huwa wa laysa biwajibin alaikum. Telah diwajibkan atasku berkorban, wa laysa biwajibin alaikum, dan tidak wajib kurban tersebut atas kamu sekalian. Falau fa'alaha wahidun min ahlil baiti kafat anhum. Maka jika telah mengerjakan oleh salah seorang dari satu anggota keluarga, kafat anhum, maka mencukupi anhum daripada mereka. Maka ini disebut sunnatun muakkadatun alal kifayah, kurban itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, falau fa'alaha wahidun min ahlil bait. Maka jikalau telah mengerjakan oleh salah seorang dari anggota keluarga, kafat anhum, maka mencukupi bagi mereka semua. Wa in sunnat likullin minhum, sekalipun pada dasarnya disunnahkan bagi masing-masing mereka. Kalau kita ada rezeki sih, semua anggota keluarga kita apa? Kita korbankan. Anggota keluarga kita semuanya 7 orang, udah kita beli sapi 1, kan gitu ya. 1 beli sapi untuk kita dan anggota keluarga kita yang jumlahnya 7 orang kalau mampu. Wa in sunnat likullin minhum, kata Rasulullah, sekalipun disunnahkan bagi masing-masing daripada mereka. Jadi kalau ada rezeki sih, saya korban nih untuk saya dan ini, dan untuk istri saya atau anak-anak saya, begitu. Tapi kalau kemampuan kita cuma 1, maka sudah terpenuhilah kesunahan kurban bagi ahlul bait tersebut, bagi satu keluarga tersebut. Itu kata Rasulullah, falau fa'alaha wahidun min ahlil baiti kafat anhum wa in sunnat likullin minhum. Maka jikalau telah mengerjakan oleh salah seorang daripada satu anggota keluarga, kafat anhum, maka mencukupi dari mereka. Wa in sunnat likullin minhum, sekalipun disunnahkan bagi masing-masing daripada mereka. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi dari Mikhnab bin Sulaim. Qala, ia berkata, kunna wukufan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami wukuf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengerjakan wukuf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tuhu yaqulu, lalu aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun. Ya ayyuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia, ala kulli ahli baitin, atas setiap anggota keluarga, ala kulli ahli baitin, atas setiap anggota keluarga, fi kulli amin, dalam setiap tahun, udhiyatun, itu disunnahkan berkurban. Jadi kurban itu kesunahan yang terus berulang setiap tahun, manakala di tahun tersebut memang kita punya keluasan rizki gitu ya. Kenapa? Karena hakikat kurban itu sebagai bentuk syukur kita atas kelapangan rizki tersebut. Inna a'toina kal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka atas dasar kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Tuh. Jadi setiap tahun, kalau memang di tahun tersebut, di hari Idul Adha tersebut, memang Allah berikan kelapangan rezeki kita, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kelapangan rezeki kita di tahun tersebut, kita berkorban gitu. Bukan cuma sekali doangan seumur hidup kita, bukan. Tapi kata Rasulullah, ya ayyuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun. Wahai manusia, atas setiap anggota keluarga, fi kulli amin, pada setiap tahun, udhiyatun, itu dianjurkan atau disunahkan berkurban.
Karena sebagai ungkapan rasa syukur atas kelapangan rizki di tahun tersebut. Sebagaimana tadi ayat yang sudah saya sampaikan, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka berupa binatang ternak. Nah, sekarang mana yang menjadi dalil bahwasanya perintah tersebut adalah perintah sunnah, bukan perintah wajib, sehingga kurban ini hukumnya apa? Sunnah muakkadatun alal kifayah, bukan wajib. Tadi sabda Rasul yang pertama yang dari Imam Ad-Darqutni, bahwasanya telah diwajibkan atasku berkurban, sedangkan kurban itu tidak wajib atas kamu sekalian. Juga dari apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat keutamaan Rasulullah, sahabat besar Rasulullah, di dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, anna Abu Bakrin wa Umar kana la yudhiyani makhafata antaron nasu dzalika wajiban. Bahwasanya sahabat Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Rasul yang paling utama ini, ya. Anna Abu Bakrin, bahwasanya sahabat Abu Bakar wa Umar dan Sayyidina Umar, kana la yudhiyani, keduanya tidak berkurban. Kenapa keduanya tidak berkorban? Makhofata antaron nasu dzalika wajiban, karena khawatir nanti dilihat oleh manusia bahwasanya berkorban itu wajib. Tuh, karena khawatir Rasulullah berkorban, sahabat Abu Bakar berkorban, sahabat Umar berkorban, semua sahabat berkorban. Akhirnya orang-orang menilai bahwasanya korban itu wajib gitu, ya. Akhirnya orang-orang menilai korban itu sebagai suatu kewajiban. Buktinya Rasul berkorban, sahabat-sahabat Rasulullah semuanya berkorban. Tapi ketika Rasul berkorban, lantas ada di antara sahabat Rasulullah, bahkan sahabat tersebut adalah sahabat kenamaan, ya, sahabat besar, yaitu sahabat Abu Bakar dan Sayyidina Umar tidak berkorban. Ini menunjukkan bahwa korban itu tidak apa? Tidak wajib. Kalau seandainya korban itu wajib, pasti sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar, As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar, pasti mereka akan berkorban gitu. Itu masalah hukum udhiyah. Sekarang man huwal mukhatabu bil udhiyati, siapa orang yang terkena khitab, yang terkena perintah untuk berkorban. Nah, di sini kita akan melihat pada diri kita, apakah kita termasuk orang yang terkena khitab untuk berkorban, ya. Man huwal mukhatabu bil udhiyati, siapa orang yang terkena khitab, terkena perintah untuk berkorban. Innamal tusannul udhiyatu fi haqqi man wujidat fihi syurutut taliyah, sesungguhnya disunnahkan berkorban pada haknya orang-orang yang terpenuhi syarat di bawah ini. Kira-kira kita terpenuhi nggak syarat-syarat di bawah ini sehingga kita disunnahkan berkorban? Yang pertama, al-islamu, Islam. Satu, kena atau ada syarat pada diri kita. Kita alhamdulillah orang Islam, kan gitu ya. Fala yukhatabu biha ghairul muslimi, maka kurban itu tidak dikhitab, tidak diperintahkan kepada orang yang non muslim. Kurban itu hanya dikhitab, diperintahkan kepada orang muslim. Yang kedua, al-bulugh wal aqru, yang sudah balik dan berakal. Kenapa? Karena yang namanya perintah itu dihubungkan kepada orang yang sudah balik dan sudah berakal. Perintah syariat itu tidak ditujukan kepada orang yang belum balik dan tidak berakal. Rasulullah bersabda, rufi al-qalamu an salasin, diangkat kolam dari 3 orang. Yang pertama, anil majnuni hatta yaqila, dari orang gila hingga dia berakal. Yang kedua, wa anis sabiy hatta yahtalima, dari anak kecil hingga dia balik. Tuh. Yang ketiga, wa anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur hingga dia bangun. Jadi orang yang belum balik dan tidak berakal tidak terkena khitab atau perintah untuk berkurban. Nah, kita sudah terpenuhi syarat itu kan? Kita satu orang Islam,
Kedua kita balik. Nah yang ketiga al-istita'ah. Nah ini nih. Yang ketiga al-istita'ah, yaitu mampu. Apa yang dimaksud dengan mampu tersebut? Yaitu bi ayyamlika qimataha zaidatan an nafaqatihi wa nafaqati man huwa mas'ulun anhu ta'aman wa kiswatan wa maskanan khilala yaumil 'idi wa ayyamat tasyrik. Yang dikatakan mampu sehingga pada saat tersebut dia termasuk orang yang kena khitab perintah untuk berkorban, kesunahan untuk berkorban, bi ayyamlika qimataha, dengan bahwa dia memiliki duit, nih bahasa kita, memiliki uang seharga binatang yang memenuhi syarat untuk dijadikan korban. Cuman memiliki uang tersebut zaidatan an nafaqatihi wa nafaqati man huwa mas'ulun anhu, punya uang untuk bisa membeli senilai harga binatang yang memenuhi syarat minimal untuk sah dijadikan korban, tapi memiliki kemampuan seperti itu zaidatan an nafaqatihi, itu setelah dia di kebutuhan dia daripada menafkahi dirinya dan menafkahi orang yang wajib dia nafkahi, aman baik dari sisi makanan nafkah tersebut, wa kiswatan maupun dari sisi pakaian, wa maskanan maupun dari sisi tempat tinggal. Ya. Nah, semuanya kita di hari raya tersebut punya pas-pasan sih, punya duit 3 juta, semuanya kambing paling minimal untuk bisa jadikan korban semuanya 3 juta. Semuanya punya tuh di hari raya 3 juta. Cuman hari ini kan belum beri beras buat makan nih, ya, warga kita gitu. Untuk diri kita dan anak kita. Belum bayar kontrakan nih, sekarang jatuh tempo bayar kontrakan semuanya 1 juta tuh kontrakan sebulan. Nah, akhirnya kan berkurang dari 3 juta tersebut, nggak cukup akhirnya. Nah, ada pas di hari raya Idul Adha tadi gitu. Senilai harga minimal kambing yang sah dijadikan korban semuanya 3 juta semuanya. Cuman hari ini pas jatuh tempo bayar kontrakan, atau besok nih pas di akhir hari tasyrik gitu ya, jatuh pas bayar kontrakan, ya kontrakan 1 juta semuanya gitu kan ya. Nah itu, atau yang 3 juta ini buat keperluan makan 3 hari ini ya, potong-potong, itu berarti belum termasuk istita'ah, belum mampu. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Man kana lahu sa'atun, siapa orang yang punya keluasan rizki, walam yudhi, tapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah. Ya, man kana lahu sa'atun, siapa orang yang punya keluasan rizki, falam yudhi, tapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Ini artinya kinayah, Rasulullah nggak suka sama umatnya yang pada hari raya korban dia punya kelapangan rizki, mampu untuk berkorban, tapi dia tidak mau berkorban. Nah ini mungkin saya cukupkan dulu sampai sini. Mungkin masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan. Nanti insya Allah masih kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan tentang masalah korban, yaitu tentang syarat-syarat hewan yang sah dijadikan korban gitu ya, dan seterusnya. Kemudian dalam tata cara penyembelihannya ya, apa aja yang disunahkan nanti pada dalam menyembelihannya. Saya tutup dulu dengan wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utama yang sudah yaitu dalam berhaji dan berkorban. Sudah untuk mengambilnya dan kemudian berikan kesempatan pada jamaah sekalian untuk bertanya korban tadi, itu nanti akan disambung terkait dengan hewannya dan seterusnya di waktu yang baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanyanya gini, Tat. Saya mau berkorban di tempat jauh untuk membuktikan bahwa korban itu terlaksana. Saya bayarnya setelah penyembelihan. Gimana itu, Tat? Hukumnya, Tat? Gimana lagi? Jadi disembelih dulu baru saya bayar. Gimana, Tat? Itu berarti akadnya masih akadnya berhutang kalau begitu. Ya. Dalam syariat tidak pernah dalam ibadah itu menuntut harus dengan cara berhutang, gitu. Ya. Dan kalau kita belum ada akad jual beli, ya, kan itu berarti belum menjadi milik kita, gitu. Ya, seperti itu. Sedangkan yang namanya namanya korban itu ya binatang yang sudah menjadi milik kita dengan cara kita beli, begitu. Ya. Gitu. Iya. Makasih, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya hampir sama, Ustadz, masalah yang ngutang itu. Tapi ini tentang haji, Ustadz. Jadi kan kalau kita daftar dari sekarang itu kan hajinya bisa berpuluh tahun baru berangkat. Nah ini kita ada kesempatan untuk haji, tapi haji berangkat dulu, nanti setelah pulang haji kita baru bayar gitu, Ustadz. Kita cicil lagi, ya. Makasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada syariat agama kita yang dengan melakukan ibadah lantas ibadah tersebut menjadi beban kita. Pulang haji malah bingung kita. Ya, pokoknya haji itu limanis taupo'a ilaihi sabila. Ya, kalau masih berutang berarti belum limanis taupo'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti manis taupo'a ilaihi sabila. Masa syariat lantas menjadikan syariat itu setelah kita menaikkan ibadah malah menjadi beban bagi kita? Kan tidak mungkin, ya. Ya. Justru harusnya kan yang namanya ibadah itu sebagai diantara tanda ciri orang itu, ada ciri orang yang beriman adalah man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Di antara ciri dia orang yang benar-benar beriman adalah man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Siapa orang yang amal-amal kebaikan yang dia kerjakan membuat dia merasa plong, gembira. Alhamdulillah saya sudah berhaji begitu. Alhamdulillah saya bisa sedekah. Alhamdulillah hari ini saya sholat berjamaah. Ada rasa plong gitu. Nah, begitu. Bukan malah setelah haji, aduh saya ini bingung saya harus apa. Nyicil begitu ya. Nah, jadi kewajiban haji limanis taupo'a, pakai fi'il madhi itu bagi orang yang telah memiliki kemampuan ilaihi sabila untuk mengadakan perjalanan ke sana. Dalam hadis juga Rasulullah bersabda, man malaka zadan warahilatan, siapa orang yang telah memiliki perbekalan biaya untuk ke sana mengadakan perjalanan, gitu ya. Nah, jadi nggak pernah agama kita menuntut harus untuk melaksanakan perintah itu dengan cara hutang. Hutang itu nggak bagus. Nah, hutang itu nggak bagus. Justru kalau bisa kita nggak punya hutang, nah gitu ya. Nggak bisa hutang. Tuh. Ya. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan kurban, Pak Ustadz. Kami sebagai anak, kebetulan orang tua saya sudah tidak ada. Kemudian anak melakukan penyembelihan kurban, diserahkan ke masjid.
tapi diperuntukkan untuk orang tua atau mbah saya yang sudah meninggal. Apakah boleh? Kemudian yang kedua, ada dua antara sapi dengan kambing gitu, Pak. Kalau sapi kan 7 orang, kalau kambing kan sendiri. Lebih abdul mana antara kambing dengan sapi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah lebih afdal mana binatang yang dijadikan kurban, sapi kah atau termasuk onta? Ada binatang yang onta ya. Nah, onta kah, sapi kah ataukah kambing gitu ya. Nah, ini khilaf ulama. Khilaf ulama Imam Asy-Syafi'i dan para ulama madhab Syafi'i dan para ulama madhab Hanabilah, afdalul adhahi al-ibilu, summal baqaru summa dha'nu. Paling afdalnya hewan yang dijadikan korban itu onta kalau ada, kan kita nggak ada cuman. Summal baqaru, kemudian sapi. Summal ghanamu, kemudian kambing. Mana dalilnya nih yang menunjukkan bahwasanya paling afdalnya korban itu yang pertama onta kalau ada, di kita nggak ada. Kemudian sapi, kemudian baru kambing. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh jamaah perawi hadis. Yang diriwayatkan oleh jamaah perawi hadis kecuali Imam Ibnu Majah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda begini. Ini pengambilan istidlalnya seperti ini. Kata Rasulullah, "Manigtasala yaumal jum'ati guslal janabati summa roha paka'an nama qarraba badanatan." Kata Rasulullah, siapa orang yang mandi pada hari Jumat, manigtasala yaumal jum'ati guslal janabati, siapa orang yang mandi pada hari Jumat seperti halnya kita mandi janabat. Jadi kalau mandi Jumat itu Pak, seperti kita mandi hadas besar ya, bukan mandi cibang-cibung bukan, tapi mandi seperti mandi hadas besar. Nah, setelah dia mandi, kemudian sumaroha, kemudian dia berangkat untuk menunaikan sholat Jumat, maka pakaan nama qarraba baqaratan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berkorban seekor sapi. Waman roha fi saati saniyati, kemudian siapa orang yang berangkat di waktu yang kedua, kan tadi yang pertama dia orang yang pertama kali datang, dia mendapatkan pahala seperti orang berkorban sapi. Siapa orang yang kemudian datang di waktu yang kedua, maka dia seperti berkorban dengan seekor tadi pertama seekor onta, di waktu yang kedua seperti seekor kambing, di waktu yang seekor sapi, di waktu yang kedua seperti seekor kambing, di waktu yang keempat seperti seekor ayam, di waktu yang kelima seperti memberikan hadiah seperti telur. Ini Rasulullah menggambarkan tingkat-tingkatan keutamaan pahala bagi orang yang mendatangkan Jumat. Berarti kan yang paling besar tadi keutamaan pahala berkorban apa? Onta. Setelah itu keutamaan berikutnya yaitu pahala berkorban sapi. Setelah itu berkorban seekor kambing. Nah, ini menunjukkan dari hadis ini para ulama kenapa paling utama adalah berkorban seekor onta, kemudian seekor sapi. Berarti kalau di kita kan nggak ada onta ya. Nah, berarti yang paling utama, lebih utama itu seekor sapi. Kenapa? Karena tujuan daripada berkorban adalah kita memberi makan fakir miskin dengan dari binatang hewan korban tersebut. Nah, sapi itu lebih banyak dagingnya. Ya, walaupun tadi satu sapi bisa untuk 7 orang. Coba Pak, sekarang kita bandingin 7 ekor kambing dengan 1 ekor onta, kira-kira dagingnya banyakan mana? Sapi. Banyakan sapi apa banyakan kambing yang 7 ekor? Banyakan sapi Pak. Ya, itu 1 ekor sapi itu biasanya dipecah berapa? Yang ukuran biasa aja gitu lah, sedang. Ya, kalau kambing sekarang 7 dipecah berapa? Sedikit-sedikit dapatnya. Kalau 1 kambingnya 10 ya dapat sedikit-sedikit sekali kan gitu ya. Kalau sapi bisa 100 gitu kan ya. Jadi yang paling utama ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan bagi orang yang mendatangi Jumat di waktu yang pertama, waktu kedua, itu keutamannya Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan pahala seperti keutamaan pahala berkorban
onta, kemudian sapi, kemudian kambing, kan begitu. Ini menunjukkan bahwasanya korban dengan sapi itu lebih utama gitu, karena dagingnya itu juga lebih banyak daripada kambing gitu. Sebagian ulama kambing lebih utama. Kenapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu yang Allah jadikan ganti daripada, Allah jadikan tebusan daripada Nabi Ismail, kambing apa sapi apa onta? Allah Ta'ala berfirman, wa padainahu bidibhin azim, itu wa padainahu bidibhin azim, dan kami tebus Nabi Ismail bidibhin azim, dengan hewan penyembelihan yang besar, yaitu kambing kibas. Maka berarti yang paling utama untuk jadikan korban adalah kambing kibas, begitu kata ulama. Jadi khilaf saja Pak ya, tapi yang lebih lebih muktamad, yang lebih kuat bahwasanya sapi itu lebih utama daripada kambing. Bahkan orang kadang-kadang dikasih daging kambing banyak yang saya nggak makan kambing katanya. Kalau sapi mah pada nerima, giring kambing banyak yang nggak mau, kecuali bapak-bapak yang mencari kambing buat semakin makin jreng. Makin jreng katanya, buat supaya malamnya tambah ngejreng. Bapak-bapak yang suka ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa tuh? Korban untuk almarhum. Oh iya, untuk masalah korban, mengenai korban untuk almarhum, ini dalam mazhab Syafi'i itu tidak bisa kalau tidak ada wasiat ya. Kalau tidak ada wasiat, semuanya dia wasiat sebelum meninggal. Nah, kalau nanti bapak meninggal, bapak dulu waktu hidup pengen banget berkorban gitu ya, nanti kalau bapak meninggal, kamu ada rezeki, tolong korbankan buat bapak gitu. Itu namanya ada wasiat tuh dari bapak. Nah, kita bisa berkorban. Dalam mazhab Syafi'i kalau tidak ada wasiat seperti itu tidak bisa. Tapi alhamdulillahnya ada pendapat ulama lain yang membolehkan ya, yaitu Imam Hanafi dan Imam Hambali membolehkan korban untuk orang yang sudah meninggal. Nah, sekarang bagaimana bagi solusi bagi panitia korban? Kalau ada orang datang menyerahkan hewan korban, ini untuk bapak saya, korban atas nama orang tua saya yang sudah meninggal dunia, udah terima aja ya, jangan bilang nggak boleh gitu ya, jangan bilang nggak boleh, terima aja. Kenapa? Karena masih ada ulama yang membolehkan korban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, yaitu dalam madhab Hanafi dan madhab Ambali, tuzbahul udhiyatu an mayyitin, itu boleh disembelihkan korban an mayyitin untuk orang yang sudah meninggal gitu Pak ya. Nah, jadi bagi panitia besok nih Pak Jaswadi, kalau ada yang nuntun kambing, buat siapa ini untuk orang tua saya sudah meninggal, terima aja gitu, karena ada yang ulama yang bolehkan itu. Kalau madhab Syafi'i itu tidak bisa kalau tidak ada wasiat, kecuali kalau ada wasiat sebelumnya. Tadi orang tuanya sebelum meninggal dia pesan, nak, bapak pengen banget bisa korban, tapi bapak nggak punya duit, nanti kalau kamu punya duit ya, punya kemampuan, tolong korbanin buat bapak. Nah, itu bisa gitu ya dalam mazhab Syafi'i. Tapi untung alhamdulillah ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan pendapat ulama umatku itu menjadi rahmat. Maka kalau ada orang yang datang membawa hewan korban diniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, terima saja gitu ya. Karena ada ulama yaitu dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali yang membolehkan ya, membolehkan korban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sedangkan pada asal mazhab Imam Syafi'i itu tidak tidak membolehkan kalau kecuali ada wasiat gitu. Wallahu a'lam. Cukup ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi pertanyaan sudah dijawab. Alhamdulillah waktu sudah mau bisa. Lagi alhamdulillah lanjut minggu depan. Ya, minggu depan di kan momen kurban suatu penting sekali ya bagi kita untuk mengetahui ini, dan alhamdulillah ada niatan kembali juga untuk jamaah sekalian, untuk Masjid Ulia Maskiri menerima dan menyalurkan kurban dengan harga tadi kalau di sini 3.600.000 dan mungkin keumuman dengan masjid-masjid yang lain 3.600.000 itu untuk sapi kolektif 7 orang maupun untuk kambing yang dititipkan melalui panitia. Itu sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan dan juga penyelenggaraan
kurban sampai dengan diterima oleh para masyarakat yang akan menerima daging kurban tadi. Ini hubungin panitia kurban, nah ketuanya kebetulan Pak Jaswadi, yaitu, atau mungkin hubungin di panitia itu Bapak Eko Sulistono sama Bapak Agung, nah, tertera di link yang ada disampaikan di grup masjid maupun di grup RT ya, silakan. Mudah-mudahan kita diberikan keluasan rezeki untuk sama-sama melaksanakan keutamaan tadi di bulan Zulhijjah ini adalah tidak melaksanakan haji, berarti kita berkurban di bulan Zulhijjah ini. Amin amin. Demikian untuk kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua, memberikan manfaat untuk bisa melaksanakan ibadah kita di bulan Zulhijjah ini. Baik, sekali itu terima kasih. Syukran jazakallah pada guru kita Ustaz Ahmad Suyuti Abdul Wahid. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.